Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari kita ikut serta dalam pembebasan tanah wakaf untuk pembangunan Masjid Mutiara Hikmah. Bagi Anda yang ingin menyalurkan donasi, bisa melalui rekening Bank BSI di nomor rekening 2200220245 atas nama Masjid Mutiara Hikmah. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para jamaah kajian di Selasa sore yang saya cintai karena Allah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Abna yang ditulis oleh Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala, dan kita akan melanjutkan tema jauhkan anak kita dari perzinahan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita tahu bahwa zina termasuk perbuatan dari dosa besar. Dan pada hari ini zina sudah merajalela. Di mana-mana orang-orang berbondong-bondong, mereka justru sangat senang ketika ada di sebuah tempat di situ muncul perzinahan, insyaallah. Maka dari itu ketika kita tahu bahwa zina ini adalah perbuatan dosa besar, penyebab di antara seseorang terjerumus ke dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan zina itu sendiri disebutkan di dalam Al-Qur'an, adanya banyak larangan di beberapa ayat ya akhwat, bukan hanya satu ayat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan kepada hamba-hambanya untuk menjaga diri tidak terjerumus ke dalam dosa zina. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan zina itu apa? Fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk. Maka dari itu Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi mengingatkan kita semuanya sebagai orang tua untuk menasihatkan kepada anak-anak kita tentang bahaya dari zina itu sendiri. Karena banyaknya orang-orang melakukan dosa zina di hari ini, maka sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menasehati anak-anak kita, keluarga kita dari perbuatan perzinahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra, apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah, janganlah engkau mendekati zina, karena zina itu adalah perbuatan yang buruk, fahisyah, dan jalan yang buruk, subhanallah. Jadi zina itu adalah sesuatu yang kita semuanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhinya. Bahkan di dalam agama kita yang mulia ada hukuman tersendiri yang diberikan kepada para penzina. Jadi ini tidak kita remehkan ya akhwat karena ada hadnya, ada batasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan sebagaimana dinukilkan oleh Asy-Syaikh Mustafa Al-Adawi, surah Al-Furqan dimulai dari ayat ke-25 kemudian ayat ke-68. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sini Syekh menyebutkan di ayat ke-68, dan sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Lihat. Di sini syahidnya, ayatnya yang menunjukkan kita dilarang untuk berzina. Kata Allah, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, dan tidak membuat atau tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang dia tidak berzina, wala yaznun,
Kemudian Allah mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Maka barang siapa yang dia berzina, maka dia telah melakukan perbuatan yang atau dosa yang besar. Ya. Jadi orang-orang yang berzina itu akan mendapatkan balasan dosanya. Dilipat gandakan adab untuknya pada hari kiamat. Orang-orang yang dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya dari dosa zina sebelum meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah. Yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Bahkan dia nanti pada hari kiamat dalam keadaan terhina. Subhanallah ya akhwat, kita pengen pada hari kiamat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berzina tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang ini termasuk orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Dan Allah menyayangi orang-orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan memperbanyak amal salih. Maka orang-orang ini akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah itu zat yang maha baik, Masya Allah, menerima taubat hambanya sebelum matahari terbit dari arah barat. Bahkan ya akhwat, lihat, ini motivasi bagi para penzina yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya barang siapa yang dia bertaubat dari perbuatan zinanya, ya kemudian memperbarui mengerjakan amal salih, memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah, maka Allah berfirman faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka keburukannya, kejahatannya diganti oleh Allah dengan kebajikan. Lihat subhanallah ya akhwat. Lihat bagaimana tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini tidak disebutkan oleh Syekh, teman-teman bisa buka mushaf di surah Al-Furqan ayat 68. Jadi Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mengampuni ya dosa orang-orang yang telah berzina kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala juga mengganti sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat tersebut dengan yang lebih baik. Ini menunjukkan kemaha kasih sayang Allah, kemaha besaran Allah kepada hamba-hambanya. Wa kanallahu ghafurar rahima. Lihat, subhanallah. Bagaimana Allah menutup surah Al-Furqan ya, di ayat ke-70, wa kanallah, dan Allah itu ghafura, zat yang maha pengampun, rahima, dan zat yang maha penyayang. Subhanallah. Di Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menafsirkan ayat ini, ya akhwat, kata beliau, kejelekan yang telah lalu ya terhapus ya, melalui taubatnya, subhanallah. Dan Allah jadikan orang-orang yang bertaubat dari dosa zina ini, Allah berikan petunjuk kepada mereka ya. Allah ganti dengan kebaikan-kebaikan, Masya Allah. Maka dari itu ya akhwat, pada zaman zina sudah merajalela di mana-mana. Ketika ada seorang anak muda yang terjatuh ke dalam perzinahan, kemudian datang kepada kita misalnya ya, meminta nasihat kepada kita bertaubat dari dosa zina, maka kita yang dicurhati, kita yang diceritai masa lalu mereka, maka kita tidak boleh membongkar aibnya. Kita tutupi aibnya dan kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosanya dan menggantikan dengan yang lebih baik. Begitu pula kita wanti-wanti ya kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya yang namanya dosa zina ini adalah dosa yang ketika seorang manusia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak akan Allah Azza wa Jalla lipat gandakan azabnya ya. Dan zina itu ya akhwat termasuk diantaranya penyuka sesama jenis ya, ini termasuk zina ya, penyuka sama jenis, laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, atau sebaliknya laki-laki suka sama perempuan ya, tapi mereka belum menikah ya, terjadilah perzinahan. Ini semuanya adalah sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya akhwat, di dalam Islam itu benar-benar
yang namanya dosa zina ini, ya, ada yang mengatakan akan dibayar oleh anak cucunya. Dia ada pepatah Arab yang mengatakan az-zina dain, qada'uhu fi ahlik. Ya, perbuatan zina ini adalah utang piutang dan tebusannya ada pada keluargamu. Maka bertakwalah kepada Allah. Ya, untuk kita sebagai orang tua berhati-hati jangan sampai terjatuh ke dalam dosa perzinahan. Karena kalau kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan ditebus oleh anak-anak kita, waliyadzubillah. Anak-anak kita ketika akhirnya waliyadzubillah berzina, maka akan ditebus oleh cucu kita. Ya. Dan itu akan terus sampai menurun dan menurun. Ya, subhanallah, saya pernah dicurhati oleh salah satu ibu-ibu, ya. Beliau berkata bahwa beliau tinggal di sebuah desa, di mana di desa tersebut ada satu keluarga itu terkenal, ya akhwat. Ya, keluarga tersebut itu dari mbah buyutnya mereka melakukan perzinahan sampai sekarang ke anak cucunya. Subhanallah, lihat apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa kita. Kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, maka dampaknya akan sampai kepada anak cucu. Sebaliknya, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, menambah salat kita, menambah saum kita, menambah doa kita, maka kebaikannya pun akan Allah sampaikan kepada anak cucu kita. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah yuk koreksi diri kita masing-masing sebagai orang tua. Apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang lebih dekat dengan Allah, atau kita selama ini mengabaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara kewajiban kita sebagai orang tua selain ya menasihati anak-anak kita untuk tidak berdekatan dengan zina, maka kita pun wajib hukumnya mengajarkan tentang adab bergaul. Nah, ini penting nih, adab bergaul. Ya, ini saya tambahkan di kitabnya Syekh, belum ada. Boleh teman-teman catat ya bahwa adab bergaul ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana mereka bergaul, ya, teman-teman yang seperti apa saja yang mereka boleh dijadikan sebagai karib kerabat. Karena tidak semua ya teman-teman itu bisa dijadikan sebagai sahabat dekat. Karena kebaikan seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh kawan dekatnya. Begitu pula sebaliknya, keburukan seseorang itu juga dipengaruhi oleh kawan dekatnya. Maka dari itu kita ya akhwat, ya, kita coba untuk memberitahukan kepada anak kita betapa bahayanya ya ketika anak kita memilih orang yang salah untuk dijadikan sebagai sahabat dekatnya. Kita motivasi anak-anak kita agar selalu dekat dengan orang-orang yang baik, dengan teman-teman yang baik. Itu semuanya karena kita pengen anak-anak kita menjadi anak-anak yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga boleh teman-teman di dalam menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita, kita kisahkan kisah-kisah para nabi-nabi terdahulu. Alhamdulillah. Allahumma shayyiban nafi'an. Alhamdulillah. Ini di Yogyakarta, ya Masya Allah hujan deras sekali ya akhwat. Berdoa ya akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan bahwa diperbolehkan kepada orang tua untuk menasihati anak-anaknya dengan mengkisahkan kisah para nabi, ya, terutama kisah Nabi Lut alaihissalam beserta kaumnya. Yaitu kita kisahkan bahwa adanya akibat buruk yang diterima oleh kaum Nabi Lut ketika mereka menentang Nabi kita Nabi Lut alaihissalam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat kaumnya Nabi Lut ke atas, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kembali, melempar mereka ke dunia. Lihat, begitulah adab yang sangat pedih yang diterima oleh orang-orang penyuka sesama jenis. Ya, kita ceritakan kepada anak-anak kita bahwa adab Allah itu begitu pedih. Jangan main-main dengan dosa-dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala zat yang senantiasa melihat, zat yang senantiasa membalas apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya.
Jadi kita motivasi anak-anak kita pertama kali bahwa ketika mereka menjauhi perzinahan, maka sejatinya mereka sedang meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika mereka membiarkan diri mereka masuk ke dalam perzinahan, maka sejatinya mereka sedang menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membiarkan adab ya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirasakan. Baik, kemudian ya akhwat, di antara yang perlu kita nasihati adalah ketika orang tua mewanti-wanti anaknya untuk tidak mengambil barang milik orang lain, tidak mencuri, ya. Karena yang namanya mencuri itu bagian dari dosa besar. Ya, ada kitab yang sangat bagus ya akhwat untuk teman-teman pelajari, di antaranya kitab Al-Kabair, yaitu kitab yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Di sana nanti kita bisa tahu bahwa ada banyak dosa-dosa besar yang wajib kita ketahui dan kita menghindar ya dari dosa-dosa itu. Dan di antara dosa-dosa besar adalah mencuri. Ya. Dan kita tahu bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah dosa, ya, kemudian di situ ada ancaman adanya neraka yang diterima oleh orang-orang yang melakukan dosa ini, kata para ulama, maka dosa ini disebut dengan dosa besar. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ya, Allah menyebutkan bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar, ada dosa kecil, ya. Dan di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah as-sihr, sihir. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah dosa membunuh. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah aklu riba, yang memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Dan di antara dosa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah ketika seseorang menuduh wanita yang baik-baik berzina. Dan ini semuanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka setiap dosa yang disebutkan sebagai dosa besar oleh Allah dan Rasulnya itu termasuk di dalam dosa besar. Ya. Dan setiap dosa yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dengan laknat atau dengan adab atau dengan kemurkaan, maka kata para ulama, ini semua juga termasuk dari dosa besar, ya. Jadi dosa besar itu mengerikan ya akhwat. Tidaklah seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadabnya. Ya, kalau sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya. Nah, di antara kewajiban kita yang kita lakukan kepada anak-anak adalah memberitahukan kepada anak-anak apa saja dosa besar, ya. Karena nanti kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan tanya kepada kita, sudahkah kau sampaikan kepada anak-anakmu apa saja dosa-dosa besar itu? Kalau sampai anak-anak kita menjawab di hadapan Allah bahwa mereka tidak mengetahui karena kita sebagai orang tua tidak pernah memberitahukan kepada mereka, maka ini menjadi bumerang untuk kita semuanya. Jadi ya akhwat, ya, yang namanya belajar ya, itu bukan hanya di bangku sekolah. Anak-anak kita bisa belajar dari orang tuanya. Apa-apa yang tidak diajarkan di dalam ruang sekolah, maka sejatinya mereka dapatkan dari orang tuanya, ya. Dan kita ingatkan bahaya atau dampak dari melakukan dosa besar ini kepada anak-anak kita. Kita ajarkan anak-anak kita dengan kejujuran, kita ajarkan anak-anak kita dengan kebaikan, kita motivasi anak-anak kita dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai orang tua belajar, ya, ada apa saja di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan apa saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di dalam surga. Bagaimana kita memberitahukan anak-anak kita dengan surganya Allah kalau kitanya tidak mau belajar. Maka saya sering ketika hadir di majelis taklim, ya, dengan ibu-ibu yang ada di Yogyakarta, saya katakan kepada ibu-ibu diniatkan datangnya ibu-ibu ke sini untuk mengamalkan ilmu yang Allah amanahkan kepada ibu-ibu. Minimal sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada anak-anak. Ibu-ibu di sini belajar tentang indahnya surga, apa saja yang ada dalam surga, sampaikan ini kepada anak-anak.
Ibu-ibu di sini belajar tentang kebaikan, tentang akhlak-akhlak yang baik, maka sampaikan kepada anak-anak. Karena ilmu itu adalah sesuatu yang akan bertambah banyak, bertambah baik ketika kita sampaikan. Sebaliknya ketika kita tidak menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, ya akhwat, maka itu adalah keburukan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita sampaikan kepada orang lain. Baik. Dan perlu digarisbawahi, ya akhwat, untuk kita mengapresiasi anak kita. Ini penting nih. Ini saya tambahkan, ketika anak-anak kita jujur. Ya, karena banyak orang tua yang selalu menyalahkan anaknya, sampai-sampai anaknya takut untuk berkata jujur kepada orang tuanya. Di dalam hati mereka, mereka mengatakan bahwa nanti kalau saya jujur, ya melakukan sebuah kesalahan, kemudian jujur berkata kepada orang tuaku, pasti saya dimarahi. Dan itu harus dibiasakan, ya akhwat. Kita ketika melihat kesalahan anak-anak, apalagi anak-anak kita masih kondisinya masih TK gitu ya, kita katakan kepada anak-anak kita, tadi habis ngapain? Ayo, ini siapa yang melakukan? Ibu tidak marah. Ibu akan mengapresiasi kejujuran kalian. Anak-anak ketika kita sering ya mensonding anak-anak, ayo siapa yang jujur, ibu bangga, ibu senang, pasti mereka pun akan menjawab dengan jujur, ya akhwat. Dan tentunya yang namanya kejujuran ini hendaklah dibiasakan. Dari siapa? Dari orang tuanya. Ketika orang tuanya jujur, maka Allah Azza wa Jalla akan jadikan anak keturunannya bagian dari orang-orang yang jujur. Sebaliknya ketika orang tuanya terbiasa berdusta, berbohong, maka Allah Azza wa Jalla juga jadikan anak keturunannya orang-orang yang pandai berbohong, waliyadzubillah. Karena sejatinya yang namanya anak-anak itu seperti cermin bagi orang tuanya. Ya, buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Jadi yang berubah seharusnya bukan anak-anak kita, tapi yang berubah terlebih dahulu adalah kita sebagai orang tua. Baik. Kemudian hendaklah ya seorang ayah, kata Syekh, bertekad kuat ya untuk selalu menjauhkan anak-anaknya dari segala hal yang dapat merusak agamanya. Ini penting banget, ya akhwat. Ya, merusak kesehatan anak-anak, ya, merusak agama anak-anak. Termasuk wajib bagi orang tua untuk menasihati anak-anaknya agar tidak merokok misalnya. Ya. Nah, sekarang PR-nya, bagaimana orang tua akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya kalau orang tuanya saja masih merokok? Maka bagi ibu-ibu yang hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala punya pasangan yang masih merokok, ya minta sama Allah. Minta, ya akhwat, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah zat yang Maha mendengar. Minta sama Allah agar suami kita yang waliyadzubillah masih merokok, Allah Azza wa Jalla jauhkan. Bagaimana caranya? Allah yang mengatur. Ya, ada jamaah umroh yang Allah berikan, Masya Allah, ya hidayah, taufik di kota Nabi ketika itu, yang sebelumnya yang beliau kalau merokok 2 bungkus ya, dalam sehari, kemudian beliau berangkat umroh, ya tidak tahu ya ini doa dari siapa. Nah, ini Allah berikan hidayah. Tiba-tiba beliau merasakan rasa rokok tuh asam banget katanya ya. Dan alhamdulillah dengan cepat beliau tidak lagi menyukai rokok. Ya, coba lihat, Allah itu zat yang maha membolak-balikan hati seorang hamba. Maka ibu-ibu tidak boleh berputus asa, berdoa untuk kebaikan suami kita. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan suami kita suami yang memiliki akhlak yang mulia, suami yang menyayangi keluarganya, suami yang bertanggung jawab kepada keluarganya. Minta kepada Allah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena banyak juga orang tua itu yang dilema ya ketika mengatakan kepada anak-anaknya, "Nak, jangan merokok, Nak." Anaknya tiba-tiba bilang, "Ayah juga merokok, Bu," gitu ya. Jadi yang namanya anak-anak itu pasti melihat orang tuanya. Orang tuanya baik, ya, anak-anak akan baik. Orang tuanya rajin membaca Quran, anak-anak akan rajin membaca Al-Quran. Orang tuanya perokok, maka anaknya pun biasanya mengikuti jejak orang tuanya. Dan apabila orang tuanya tidak segera merubah kebiasaan buruknya, kemudian anaknya terlanjur mengikuti keburukannya, maka ini menjadi dosa jariyah, ya akhwat. Hati-hati dengan dosa jariyah. Dosa jariyah itu adalah dosa yang akan Allah Azza wa Jalla alirkan dosanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah terbujur kaku di kubur. Kalau dosa itu dilanjutkan ya oleh anak-anaknya, maka ini merupakan dosa yang akan terus mengalir dosanya kepada orang tuanya.
Ya, kemudian kita jauhkan juga anak-anak kita dari yang namanya narkoba, ya. Karena kita tahu bahwa narkoba itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Banyak mudaratnya, banyak mafsadanya, banyak kerusakannya. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga anak-anak kita dari perbuatan zina, minta kepada Allah agar Allah menjaga anak-anak kita dari perbuatan merokok, minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jalla menjaga anak-anak kita untuk terlibat dalam dunia narkoba, ya. Dan juga di zaman sekarang ini, ya, tidak disebutkan oleh Syekh, ini tambahan dari saya, bahwa hendaklah orang tua juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan dirinya, keluarganya, anak-anaknya dari yang namanya minum-minuman keras. Ya, karena sekarang banyak sekali minum-minuman keras di mana-mana, ya, subhanallah, kita lihat di toko-toko kecil sudah berani menjual minum-minuman keras, ya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam dosa. Baik. Kemudian kita juga perlu, ya akhwat, memberikan, ya, kepercayaan kepada anak-anak kita dengan mendengarkan apa yang anak-anak kita ceritakan kepada kita, dan tentunya kita apresiasi ketika memang anak-anak kita jujur kepada kita. Dan kita harus paham bahwa ada hak anak kita yang kita semuanya wajib untuk mendengarkan. Jadi ini penting, ya akhwat, untuk kita semuanya berubah, ya, berubah agar bisa lebih bijak dalam melihat sebuah masalah. Jangan sampai anak kita belum menjelaskan duduk perkaranya, kita sudah memberikan labeling atau memberikan sebuah kesimpulan, ya, untuk anak-anak kita. Kita dengarkan terlebih dahulu apa yang terjadi dengan anak-anak kita, baru kemudian kita nasihati anak-anak kita dengan cara yang baik, tidak dengan cara misalnya membuli, gitu ya, ataupun dengan cara-cara yang tidak baik. Subhanallah. Jadi sekali lagi bahwa wajib bagi kita untuk melihat pada diri anak-anak dari kacamata mereka, bukan dari kacamata orang dewasa. Karena banyak di antara kita yang akhirnya kita melihat sebuah masalah itu dari kacamata kita sebagai orang dewasa. Padahal yang namanya anak-anak itu mereka sedang berproses. Kita saja dulu ketika kita belum berhijrah, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Bukankah begitu, ya akhwat? Maka Allah Azza wa Jalla, Dat yang maha baik, kemudian menunjukkan kita ke jalan yang baik. Dan Allah Azza wa Jalla menerima taubat kita. Maka dari itu ketika anak-anak kita jujur kepada kita, mereka melakukan kesalahan, mereka terjerembab ke dalam dosa, maka wajib bagi kita untuk menerima kembali apa yang diceritakan oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua justru akhirnya menjadikan anak-anak kita sudah tidak lagi mau cerita kepada kita. Ya. Kenapa? Karena kita terlalu keras. Ya. Karena kita terlalu kasar kepada anak-anak kita. Dan apabila anak-anak kita, misalnya, ya akhwat, ya, akhirnya terjerembab ke dalam maksiat, ke dalam jurang maksiat, maka kita terus doakan anak-anak kita agar Allah mengampuni segala dosa mereka. Ya, kalau anak kita sudah balik, maka sudah tertulis dosa baginya. Dan kita sebagai orang tua tidak perlu melaknat, tidak perlu mendoakan keburukan. Karena ingat, dosa kita sebagai seorang ibu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya pernah mendapatkan curhatan dari seorang wanita, ya, di mana kata beliau, "Ustazah, saya itu dulu pernah melakukan keburukan, pernah melakukan dosa." Kemudian cerita ke orang tuanya justru mendoakan untuknya keburukan, ya, mendoakan dirinya tidak mendapatkan suami, ya. Dan akhirnya endingnya itu wanita ini usianya sudah tidak lagi muda, ya akhwat, sudah mau mencapai kepala 4, ya, tapi belum juga menikah, ya. Dan beliau itu akhirnya sedih, ya, ketika mendengar keluar dari lisan ibunya sesuatu yang tidak baik. Maka ingat, ya, setiap kita itu pernah melakukan dosa. Setiap manusia pernah melakukan maksiat. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa dan maksiat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita
motivasi anak-anak kita agar terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai mereka terjatuh ke dalam jurang maksiat, maka kita ambil ibrahnya. Kita katakan bahwa kembali kepada Allah itu adalah jalan terbaik. Jangan sampai menjadikan anak-anak kita akhirnya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ya akhwat, anak-anak zaman sekarang itu anak-anak yang ketika kita keras sedikit saja, mereka itu tumbang. Ya, anak-anak zaman kita ini, anak-anak kita ini anak-anak generasi strawberry. Anak-anak di mana ketika kita mendidiknya dengan cara yang keras, itu menyebabkan mereka semakin jauh dari orang tuanya. Maka dari itu jangan banyak kita berharap banyak dari anak-anak kita, ya bisa ini, bisa itu, sampai akhirnya anak-anak kita sudah tidak lagi takut dengan kita, sudah tidak lagi takut dengan Allah, atau mungkin mereka bisa saja mengalami kejenuhan yang luar biasa, dan akhirnya banyak anak-anak zaman sekarang yang mereka berputus asa dari masalah yang dihadapinya dan mereka mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik. Saatnya kita berubah ya akhwat. Ya, kita menjadi teman dekat anak-anak kita dan kita terima anak-anak kita kelebihan dan kekurangannya. Setiap apa yang dilakukan oleh anak-anak kita, maka kita terima dulu. Dan ketika anak-anak kita melakukan kebaikan, kita apresiasi. Ketika anak-anak kita melakukan dosa dan maksiat, kita ingatkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini anak-anak yang sudah berusaha untuk menjaga dirinya dengan cara yang baik, menjaga sholat 5 waktu, ya tidak meninggalkan sholat 5 waktu, mereka punya sifat jujur, itu sudah luar biasa, Masya Allah. Saya sering ya kalau ketemu sama atau berjumpa dengan orang tua, ya cerita anaknya masih belum istiqomah membaca Al-Quran, belum mau untuk menghafal Al-Quran. Tapi alhamdulillah ketika adzan berkumandang, ya anak laki-lakinya ini sholat ke masjid. Saya katakan bersyukurlah kepada Allah. Ya. Anak-anak zaman sekarang, ketika Allah jaga dari perbuatan-perbuatan zina, Allah jaga tidak minum minuman keras, Allah jaga dari narkoba, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Dan kita sebagai orang tua jangan terlalu berekspektasi yang tinggi ya akhwat. Ya beda. Pengasuhan di zaman orang tua kita dulu dengan pengasuhan di zaman kita sekarang itu jauh berbeda. Zaman sekarang tantangan terberat anak-anak kita adalah HP. Maka di antara cara kita mengasuh anak-anak kita di zaman sekarang adalah mengarahkan ke arah yang baik. Ya, banyak anak-anak ataupun orang tua pada hari ini sibuk dengan HP-nya masing-masing. Sibuk dengan tontonannya masing-masing. Sibuk dengan sosial medianya masing-masing. Akhirnya bonding antara orang tua dan anak ada kerenggangan. Ya, tidak begitu kuat lagi sebagaimana bondingnya orang tua zaman dulu kala dengan anak-anaknya. Dan kalau sudah tidak ada lagi bonding antara orang tua dan anak, maka anak-anak akan mencari perhatian di luar. Anak-anak akan lebih senang ketika dekat dengan teman-temannya. Anak-anak akan lebih senang mencari kesenangan yang menurut mereka asik. Dan mereka sudah tidak lagi mau berdekatan dengan kita. Ya, karena kita sibuk dengan dunia kita. Karena kita terlalu keras dengan anak-anak kita. Saatnya kita berubah ya akhwat. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kita sebagai orang tua yang baik, orang tua yang bijak dalam membersamai anak-anak. Dan menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bijak itu butuh ilmu. Butuh ilmu. Mendidik anak, membersamai anak itu butuh ilmu. Jangan pernah bosan untuk belajar. Jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu. Karena orang tua yang hebat adalah orang tua yang tidak merasa dirinya mencukupkan dengan apa yang Allah beri saat ini. Orang tua yang hebat adalah orang tua yang terus belajar. Belajar sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi anak keturunannya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar. Seandainya kemarin kita terlalu sibuk dengan dunia kita, maka hari ini kita belajar kembali. Belajar agama, belajar apa-apa yang bermanfaat bagi kita, dan kita ajarkan kembali untuk anak-anak kita. Semoga dengan kita terus belajar dan mengamalkan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita juga anak-anak yang mencintai ilmu.
anak-anak yang terus belajar ya sampai nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah ya akhwat, semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita orang tua yang sabar dalam menghadapi anak-anak kita zaman sekarang ini. Ya, orang tua yang pandai bersyukur, orang tua yang tidak bersumbu pendek, orang tua yang banyak mendoakan anak-anaknya, orang tua yang senantiasa memiliki kelembutan dalam bersamai anak-anak, dan tentunya orang tua yang semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kelalaian kita dalam membersamai anak-anak. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya bersama keluarga besar kita di dalam surga Firdaus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dan memberikan kita semuanya kesehatan, waktu yang barakah ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan kita bertemu kembali kecuali kita dalam keadaan yang lebih baik dari saat ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kebenaran tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan datang dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.